Apa kata Rasulullah? Pada saat pengepungan itu terjadi, bahkan kepala seekor sapi di kalangan mereka lebih berharga daripada 1000 dinar di antara kalian pada hari ini. Pada kajian yang lalu kita bahas satu hadis riwayat Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an, hadis yang panjang. Rasulullah bercerita tentang peristiwa datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Rasulullah? Thumma ya'ti Isa bin Maryam qauman qad asamahumullahu minhu. Lalu setelah selesai menghadapi Dajjal dan pasukannya, Nabi Isa ibnu Maryam mendatangi kaum yang Allah pelihara mereka dari Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim, lalu mengusap wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan bercerita kepada mereka tentang derajat dan kedudukan mereka kelak di dalam surga. Sukacita sedang berlangsung. Fabainama huwa kadzalika, ketika kondisi sedang demikian rupa, id auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Idzil fujaiyah, kata para ulama nahwu, is yang bermakna tiba-tiba. Inni qad akhrajtu ibadan li, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. La yudanu li ahadin biqitalihim, tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memerangi mereka. Tidak ada satu bangsa di dunia ini dengan segala kecanggihan perlengkapan perang dan teknologi yang dimiliki yang sanggup untuk menghadapi serangan dari hamba-hambaku ini. Apa saran dari Allah? Perintah Allah. Faharriz ibadi ila tur, maka selamatkanlah hamba-hambaku ke atas gunung. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, lalu Allah bangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun mengalir deras dari setiap tempat-tempat yang tinggi. Fayamurru awailuhum ala buhairatin tibriyah, maka berlalulah rombongan pertama mereka di atas danau Tiberias. Buhairah dari kata-kata bahrun, laut, buhairah tasghir, menjadi laut kecil, danau. Fayashrabuna ma fiha, lalu rombongan yang pertama dari Ya'juj dan Ma'juj ini minum apa yang terdapat di dalam danau tersebut. Tidak disebutnya menyatakan fayashrabuna ma'aha, minum airnya, tetapi yashrabuna ma fiha, minum apapun yang terdapat di dalamnya. Ada ikan-ikan diminum, ada katak-katak diminum, semuanya diminum. Wa yamurru akhiruhum, lalu datanglah rombongan yang terakhir. Fayaquluna, rombongan yang terakhir ini saat sampai di danau Tiberias tersebut berkata, laqad kana bihadhihi marratan ma'un, dulu di sini pernah ada air. Bayangkan, tidak ada lagi air yang tersisa, padahal itu rombongan yang sama. Tapi karena rombongan yang pertama lewat minum air sampai tidak ada setetes pun, bahkan tidak ada jejak air, karena binatang-binatang air yang ada di dalamnya pun tidak tersisa. Yashrabuna ma fiha, mereka minum apapun yang ada di dalamnya, bukan yashrabuna ma'aha, minum airnya. Ini benar-benar minum apa yang ada di dalamnya. Maka rombongan yang terakhir lewat, nggak ada lagi air. Mereka hanya bercerita, dulu di sini pernah ada air. Sama kayak kita bercerita, dulu di sini pernah ada rawa-rawa, karena Prada ini dulu rawa-rawa. Dulu di sini pernah ada rawa-rawa. Tapi orang sekarang tidak percaya. Maka demikian pula yang terjadi. Tapi durasi waktunya, interval waktunya sangat dekat. Mereka dalam sebuah perjalanan, rombongan min kulli hadabi yansilun, rombongan yang pertama lewat minum air tersebut, apapun yang terdapat dalamnya, sampai tidak ada bekas.
Kalaulah bukan karena ada yang bercerita dulu di sini pernah ada air, sungguh yang lain tidak pernah tahu bahwa di situ pernah ada air. Wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuh. Lalu dikepunglah Nabiullah Isa dan sahabat-sahabat beliau. Kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu, populasi Ya'juj dan Ma'juj dibandingkan manusia ini dalam 1000, maka 999 Ya'juj Ma'juj dan 1 manusia. Tidak ada kekuatan untuk melawan mereka kalau berhadapan satu persatu. Karena dalam Islam kekuatan maksimal yang diwajibkan oleh Allah untuk bertahan itu skala perbandingannya 1:10. 10 orang muslim tidak boleh mundur, wajib menghadapi 100 orang kafir. Al-ana khaffafallah. Tapi sekarang Allah ringankan, dinasakh ayat itu oleh Allah, hanya wajib berhadapan 1:2. Ada 100 orang muslim menghadapi 200 orang kafir. Tapi di awal-awal Islam, 1 orang muslim melawan 10 orang kafir tidak boleh mundur. Dan itu luar biasa semangat umat Islam. Maka hari ini terlihat di Palestina, Mujahidin Al-Qassam ini, mereka terkenal sebagai prajurit tempur elit nomor 1 di dunia. Jadi kalau disebutkan ada tentara angkatan laut Amerika, pasukan khusus Navy SEAL-nya, itu tidak terbukti mereka itu tangguh. Kenapa? Karena dalam sejarah peperangan di dunia ini Amerika tidak pernah menang perang. Tunjukkan di negara mana Amerika pernah terlibat perang dan mereka menang. Tidak pernah. Nah, maka dulu Habib Rizik di awal-awal tahun 90-an katakan, Amerika itu dalam sejarahnya tidak pernah menang perang kecuali dalam film Rambo. Makanya film Rambo itu diciptakan untuk membangkitkan motivasi semangat juang orang Amerika, karena kenyataannya nggak pernah ada. Mereka buatlah film-film tentang superhero, tentang betapa mereka itu sebenarnya sangat hebat untuk menyelamatkan bumi dari alien. Tapi ternyata bahkan tidak sanggup selamatkan diri negeri mereka sendiri dari pasien. Ini yang terjadi. Mereka berkoar-koar koalisi 20 beberapa negara maju berperang mengeroyok Irak. Mereka berikan ultimatum 4 hari selesai, tapi bertahun-tahun tidak selesai. Satu buah negara Irak dengan populasi yang kecil sanggup menghadapi gempuran dari koalisi beberapa negara sekutu dengan persenjataan yang canggih. Bayangkan, Amerika dalam sejarahnya tidak pernah menang perang kecuali dalam film Rambo. Makanya film Rambo itu dibuat hanya sekedar membangkitkan semangat juang mereka, bahwa mereka hebat. Dengan seorang Rambo saja sanggup taklukkan Vietnam. Tapi ternyata itu hanya dalam khayalan. Maka bila Anda tidak sanggup bangun kenyataan, jangan lupa bermimpi. Itu ajaran mereka. Maka dikepung Nabiullah Isa alaihissalam. Perbandingannya itu yang saya lihat tadi. Maka di Palestina itu 1 orang pasukan Mujahidin Al-Qassam itu sanggup tangani 10 orang tentara Israel. Apalagi Israel ini tentara paling pengecut nomor 1 di dunia. Dari masa lalu mereka, sejak nenek moyang mereka dulu diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun dan dari Laut Merah, mereka telah dijanjikan oleh Allah negeri Palestina. Tetapi Palestina di kala itu ada penghuni-penghuninya, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Allah ingin menghukum penghuni negeri yang maksiat itu melalui Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Allah jamin bila mereka masuk negeri itu dan berperang, pasti mereka pemenangnya. Ini satu-satunya sejarah perang di dunia yang langsung digaransi oleh Allah siapa pemenangnya. Bahkan untuk perang yang sudah jelas siapa pemenangnya, Bani Israel ini takut berperang. Apa kata mereka? Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu, perangilah oleh kalian berdua. Perangi mereka. Wa nahnu hahuna qa'idun. Kami duduk menanti di sini. Nanti kalau sudah menang bilang Allah murka kepada mereka, maka negeri itu diharamkan. Benar, dulu dijanjikan untuk mereka, tapi karena mereka tidak mau berusaha, maka Allah haramkan. Terlunta-luntalah mereka di muka bumi ini selama 40 tahun. Dilarang masuk negeri tersebut.
Ini bangsa yang paling pengecut. Nah, mereka sekarang garang karena rombongan tentara bersenjata lengkap menghadapi anak-anak, menghadapi perempuan, menghadapi orang-orang yang tidak bersenjata, mainnya keroyok. Nah, tapi satu lawan satu mereka langsung mogok. Nah, ini bangsa paling pengecut di dunia. Jadi kalau digadang-gadangkan Mossad itu badan intelijen paling hebat di dunia, tidak. Mereka bangsa paling pengecut di dunia. Ya. Apalagi Amerika, mereka tidak punya sejarah untuk menang perang. Jadi ini contoh betapa Allah Ta'ala hanya membebankan kewajiban 1 lawan 10. Tetapi kalau sudah 1 lawan 999, apalagi yang dilawan ini adalah Ya'juj dan Ma'juj, itu bukan perlawanan, hanya gertak sambal saja. Maka Allah perintahkan Nabi Isa dan sahabatnya untuk naik ke atas bukit. Hatta yakuna ra'sus thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yawma. Kondisi saat dalam pengepungan tersebut, sungguh 1 kepala sapi, bukan 1 ekor sapi. Beda menyebutkan 1 ekor sapi dengan 1 kepala sapi. Secara teori kepala lebih besar dari ekor. Nah, tapi kita menyebutkan untuk sapi seluruhnya itu seekor sapi, bukan sekepala sapi. Nah, maka saat disebutkan kepala sapi itu pertanda hanya kepalanya saja, badannya tidak termasuk. Berbeda saat disebutkan seekor sapi, bukan ekornya saja, badan-badan berikut dengan kepalanya masuk. Nah, maka enggak ada orang yang beli seekor sapi tidak diberikan kepala dan badan. Ya, tetap diberikan. Tapi orang yang beli kepala sapi tidak pernah diberikan badan, hanya kepalanya saja. Apa kata Rasulullah? Pada saat pengepungan itu terjadi, bahkan kepala seekor sapi di kalangan mereka lebih berharga daripada 1000 dinar di antara kalian pada hari ini. 1 dinar 1 mayam setengah. Kalau sekarang 1 mayam itu nilai nominalnya 2,5 juta, maka ini mungkin sekitar 4 juta 1 dinar. 1000 dinar itu 4 miliar. 1 kepala sapi saat pengepungan itu terjadi lebih berharga daripada punya uang 4 miliar. Karena uang dalam kondisi terkepung tidak bermakna. Kita mau belanja apa, tidak ada barang, itu super inflasi. Ya, maka emas itu berharga saat kondisi kehidupan normal. Saat tidak normal, maka makanan lebih berharga daripada emas. Orang tidak akan kenyang makan emas, tetapi akan makan makanan. Maka kehidupan kita sebenarnya mencari makanan. Emas itu alat untuk ditukar dengan makanan. Tapi sayangnya banyak orang yang mencari uang, setelah terkumpul uang dia beli makanan, padi, gandum. Para petani yang tanam tanaman, mereka kumpulkan tanaman, waktu panen mereka jual untuk mendapatkan uang. Yang cari uang kemudian beli tanaman, yang buat tanaman, yang tanam tanaman kemudian mencari uang. Ketika dalam pengepungan, sungguh 1 buah kepala sapi lebih berharga daripada 1000 dinar di antara kalian. Ini yang kita lupakan sekarang. Kita bekerja mengumpulkan rupiah, mengumpulkan uang. Setelah banyak kemudian kita simpan, kita tabung di bank. Padahal uang yang banyak tidak memberikan manfaat kecuali apabila uang itu berputar, diinvestasikan. Di samping kita, tetangga kita, ada orang-orang yang punya tenaga dan waktu lebih, ingin bekerja tidak punya modal. Ada orang yang punya modal lebih, tidak tahu mau dipakai kemana lagi. Interaksi ini tidak hidup di kalangan kita. Maka akhirnya uangnya diendapkan di bank, didepositokan untuk diputar dan mengambil bunganya saja setiap bulan. Ini yang sudah positif disebut orang yang makan riba, karena makan dari bunganya saja. Nauzubillah. Dia bermanfaat harta apabila diterima manfaat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kondisi sudah sangat sulit, fayarghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu, maka berdoalah Nabiullah Isa dan sahabat-sahabatnya, fayursilullahu alaihim an-naghfa fi riqabihim, maka Allah ijabah doa Nabi Isa dan sahabatnya, lalu Allah kirimkan ke atas Ya'juj dan Ma'juj itu ulat-ulat di leher mereka. Pertanyaan berikutnya, kalau doa Nabi Isa itu diterima Allah, kenapa tidak beliau berdoa dari awal? Begitu Ya'juj dan Ma'juj datang, langsung beliau berdoa tanpa harus lari-lari menyelamatkan diri ke gunung-gunung.
tanpa harus menanti kondisi sedemikian sulit. Kenapa tidak langsung berdoa? Ternyata rumusan doa tersebut Allah terima ketika kondisinya sudah sangat sulit. Maka dalam riwayat Rasulullah, ketika dalam periode Mekah sebenarnya kondisi sudah sulit, tapi belum sangat. Sahabat-sahabat yang ditindas oleh orang Quraisy ini mengadu, "Ya Rasulullah, kami disiksa oleh orang-orang yang hidup di Mekah ini, dan kami berharap agar engkau berdoa kepada Allah agar diturunkan bantuan." Maka saat itulah turun ayat Al-Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Adakah kalian menduga bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan yang diterima oleh umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u, mereka ditimpa oleh bencana, wadh-dharra'u, dan segala bentuk kemudaratan, wazulzilu, dan mereka digoncang. Boleh jadi digoncang bumi di bawahnya, boleh jadi digoncang keimanannya. Sedemikian beratnya ujian tersebut, bukan lagi umat yang mengadu, tetapi hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, bahkan Rasul pun beserta orang-orang yang beriman kepadanya bertanya, "Mata nasrullah?" Kapan bantuan Allah itu akan tiba? Bukan lagi kalian, bahkan nabinya pun ikut bertanya. Sekarang cuma kalian bertanya, kata Nabi, saya tidak bertanya. Allah tidak akan berikan bantuan sampai kondisi sudah tidak tertahankan. Maka dalam bahasa sederhana, kata orang bijak, kalau ingin melihat mukjizat, miracle, lakukan sebuah usaha yang tidak ada manusia yang mampu membantu Anda, maka di saat itu Allah akan berikan bantuannya. Bantuan Allah itu disebut dengan mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para aulia. Kalau masih dapat dibantu oleh manusia, Allah tidak akan turunkan bantuannya. Maka kita bertanya, kenapa ketika kondisi saudara-saudara seakidah kita di Palestina, di Gaza khususnya, berbeda dengan tepi barat, di Gaza itu penjara terbesar di dunia, anak-anak dibunuh, orang perempuan ditindas, orang-orang tua disiksa, dan mereka dikurung. Bukan hanya oleh orang Yahudi, bahkan oleh tetangga mereka sesama Muslim negara Mesir. Mereka tidak buka gerbang Rafah tersebut untuk orang-orang dari Gaza ini bisa menyeberang ke Mesir membeli kebutuhannya. Orang Gaza tidak ingin tinggalkan Gaza untuk menyelamatkan hidup. Mereka ingin bertahan di Gaza karena itu tanah airnya. Mereka hanya ingin dibuka akses untuk bisa mendapatkan bantuan makanan agar tidak diboikot. Tapi bukan hanya Israel, tapi termasuk Mesir ikut memboikot mereka. Maka dulu mereka merasa sedikit kemudahan ketika yang menjadi penguasa adalah Muhammad Mursi. Ketika beliau terpilih menjadi presiden Mesir, yang pertama beliau lakukan adalah membuka pintu gerbang Rafah untuk orang-orang yang ada di Gaza. Silakan masuk ke negara Mesir. Tapi ketika Mursi kemudian dikudeta, yang berkuasa adalah As-Sisi, yang pertama dilakukan adalah menutup kembali pintu gerbang Rafah. Nauzubillah. Umat Islam sendiri yang mengkhianati saudaranya. Tidak ada kekuatan untuk orang-orang Yahudi, hanya karena umat Islam tidak kompak saja. Jadi orang yang tidak kompak mudah untuk ditindas. Kita tetap masuk dalam praktek divide et impera. Negara imperial itu akan dibagi-bagi, dikotak-kotakkan, berperang sama sendiri. Ini yang terjadi. Kenapa Allah tidak bantu mereka? Allah tidak akan membantu seseorang yang masih mungkin dibantu oleh manusia. Apa susahnya membantu sebuah negara Palestina di tengah-tengah komunitas saudaranya sesama bangsa Arab hanya untuk menghadapi populasi 5 juta jiwa orang Israel? Tidak sulit di tengah kerumunan 350 juta bangsa Arab. Tapi Allah tidak akan turunkan bantuannya sampai manusia sudah tidak mampu memberikan bantuan. Sekarang bukan manusia tidak mampu, hanya mereka tidak mau memberikan bantuan. Maka nauzubillah summa nauzubillah. Ini menjadi miris ketika sekarang ini kita di Aceh dalam suasana peringatan Maulid, kenduri di mana-mana, makanan terbuang berlebih, bahkan keluar berita di media, Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia.
Kita tidak pernah makan sampai selesai, tetap kita buang-buang. Bahkan orang-orang Eropa yang berinteraksi dengan kita merasa miris dengan kondisi kita ini. Mereka makan sampai selesai, mereka makan sedikit, masukkan ke dalam piring untuk dimakan. Kita masukkan dalam piring, stop untuk 2 hari. Diselesaikan sebahagiannya. Entah tidak ada yang mengajarkan etika dan adab, karena sekarang kita terbiasa kenduri itu hidangan ala Perancis katanya, prasmanan. Dihidangkan di atas meja. Biasa dulu kita duduk di lantai, dihidangkan di dalam baki, dalam talam. Kita ambil sebatas yang kita perlu. Nasi kita ambil sebatas perlu, diambil makanan sebatas perlu. Kalau kurang ditambah, kurang ditambah. Tapi karena masuk tradisi ala barat ini, ala Perancis katanya, ambil piring, ambil nasi sebanyak-banyaknya, ambil kuah sebanyak-banyaknya, dan setiap yang ada dalam panci itu diambil seluruhnya. Seolah-olah pengajarannya, apapun yang tersedia ambil saja. Padahal disediakan banyak untuk dipilih. Kalau ini tidak sesuai, ambil yang lain. Kalau ini tidak sesuai, ambil yang lain. Tapi semuanya dimasukkan. Kalau ada 5 pilihan menu, 5-5-nya masuk. Ada kuah belangong, ada kuah sup, dicampur dua-duanya. Pokoknya cok itu. Kemudian masukkan kerupuk dalamnya. Kerupuk kena kuah, hancurlah kerupuknya. Kemudian ada daging ayam, ada daging kambing, ada daging lembu, semuanya diambil. Padahal disediakan pilihan. Kalau Anda tidak boleh makan daging kambing, ada lembu. Kalau Anda tidak mau lembu, ada ayam. Kalau Anda tidak boleh kena ayam, masih ada ikan. Tapi ternyata 4-4-nya diambil. Lembu, kambing, ayam, ikan. Padahal untuk dipilih. Jadi begitu dia makan, tidak sanggup dia selesaikan, dia buang. Tapi di Eropa tidak terjadi, karena mereka tahu bahwa yang diambil itu sebatas perlu saja. Sebatas perlu, bukan untuk diambil seluruhnya. Maka jadilah Indonesia karena mengadopsi budaya yang tidak mereka pahami, mubazir makanan itu tingkat tinggi. Padahal kita diajarkan oleh Nabi, jangan tinggalkan makanan. Kalau ada makanan yang jatuh dan masih mungkin dikonsumsi, ambil. Kalau ada debu yang melekat, singkirkan. Kenapa? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu, karena kalian tidak pernah tahu pada makanan kalian yang mana Allah simpan keberkahannya. Dulu orang tua kita bertani, mereka panen, menyabit padi, kemudian ada tradisi cemelau. Jadi padi tersebut bulirnya dipisahkan dari tangkainya dengan praktek cemelau. Untuk cemelau itu pun ditampung pakai tikar di bawahnya, sehingga tidak ada padi yang terbuang, atau kalaupun terjadi sangat minim padi yang terbuang. Tapi sekarang karena kita kerja produksi, diciptakanlah mesin-mesin, mulai dari mesin untuk menanam padi, mesin untuk memanen padi, dan mesin untuk memisahkan padi dari tangkainya. Pada setiap tahapan tersebut terjadi proses mubazir, mulai dari mubazir produksi padinya sampai kemudian semangat gotong royongnya hilang. Ketika kita butuh lapangan pekerjaan, diciptakan mesin untuk memborong lapangan pekerjaan. Yang dulu orang-orang miskin di kampung masih ada harapan bekerja untuk memotong padi, memanen padi, dapat rezeki. Sekarang ruang pekerjaan itu sudah dirampok oleh mesin. Satu orang saja dengan satu mesin setengah hari selesai, yang dilakukan beberapa hari oleh serombongan manusia. Kita terlalu mengejar jumlah sampai lupa tentang nilai sebuah berkah. Maka terjadilah proses mubazir ini. Maka kita sangat berharap ikuti saja standar-standar yang alami, karena yang modern itu suatu saat juga akan ditinggalkan. Makanya saya kenal seorang kawan bercerita, saat dulu kita bertani menggunakan pupuk alam, lalu diciptakanlah pupuk-pupuk kimia. Agen pemasaran pupuk kimia ini harus bekerja berat untuk meyakinkan para petani beralih dari pupuk alami ke pupuk kimia. Sampai akhirnya pupuk kimia itu diterima. Kemudian para pegiat hak-hak lingkungan sadar bahwa pupuk kimia itu telah merusak alam. Dulu saat kecil-kecil kita, kalau kita turun ke sawah, kaki kita tenggelam sampai selutut, masuk ke dalam tanah. Kenapa? Karena tanahnya gembur. Tapi sejak kita kenal pupuk kimia, kita bukan masuk ke sawah, kita lompat ke sawah. Paling-paling hanya kaki kita masuk setumit saja. Tanah menjadi sangat padat. Dipaksa tanah ini. Maka ada orang-orang yang dulu pernah bekerja di perusahaan pupuk, taubat.
Apa kata mereka? Sekarang untuk mengajak para petani kembali kepada pupuk alam sama sulitnya seperti ketika dulu kami mengajak mereka untuk beralih ke pupuk kimia. Maka hari ini para petani mulai berebut mencari pupuk karena pemerintah tidak sanggup sediakan. Andai kata tetap merujuk kepada pupuk alam, tidak ada masalah. Apa yang terjadi kemudian? Ketika kita dimanjakan dengan produk-produk hasil dari rekayasa biologis ini, orang-orang dengan penghasilan yang tinggi, kemapanan hidup yang luar biasa, mereka mulai beralih kepada yang organik, padi yang organik, bukan hasil kawin silang dan rekayasa ilmiah. Mereka ingin tanaman yang organik. Saat kita yang miskin-miskin ini mencari sayur yang bebas ulat, orang-orang kaya sedang mencari sayur yang berulat. Kenapa? Karena itu indikasi paling nyata bahwa sayuran tersebut layak konsumsi oleh alam, dikonsumsi oleh ulat. Ketika kita makan sayur yang di dalamnya ada ulat, kita langsung muntah. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa sayur itu tidak steril. Nah, padahal ulat-ulat itu pun steril untuk dimakan. Sebab ada pengecualian dalam agama. Ada binatang, semua binatang yang hidup adalah suci kecuali anjing dan babi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Pada mazhab Imam Hanafi dan Maliki bahkan anjing dan babi pun suci. Hanya menurut mereka bermasalah apabila dijilat oleh anjing dan babi. Sebab hadis Nabi menyebutkan tentang jilat. Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an yahdahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Dalam mazhab Imam Hanafi dan Maliki, anjing dan babi itu suci, hanya bermasalah apabila anjing dan babi itu menjilat kita atau pakaian kita. Tidak masalah kalau kita menjilat mereka. Jadi kalau kita jilat anjing, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak ada masalah. Yang jangan anjing menjilat kita. Itu saking sucinya. Kembali ke mazhab Syafi'i tadi, semua binatang yang hidup adalah suci kecuali anjing dan babi. Tapi apabila mati, semua binatang itu menjadi bangkai dan najis. Semua binatang yang mati menjadi bangkai dan najis, kecuali 5. Yang pertama manusia. Manusia yang mati tetap suci. Yang kedua ikan yang mati tetap suci. Yang ketiga belalang yang mati tetap suci. Yang keempat binatang-binatang kecil yang tidak punya darah mengalir, mati dan jatuh ke dalam cairan, maka dimaafkan, tetap hukumnya suci. Dan yang kelima, binatang yang tumbuh di dalam buah-buahan dan daun-daunan, walaupun mati tetap suci apabila dimakan berikut dengan buahnya. Kita makan buah mangga, saat dikupas ternyata di dalamnya ada ulat. Ulat itu boleh dimakan bersamaan dengan buah mangganya, suci. Tapi syaratnya dimakan bersamaan. Jangan makan ulatnya dulu atau ulatnya kemudian. Itu yang tidak boleh. Tapi begitu kita makan langsung dengan ulat, itu dianggap selai. Maka ulat-ulat di dalam sayuran itu tidak perlu terlalu repot untuk dipisahkan. Itu suci. Persoalan jijik tidak jijik itu sangat relatif, kembali kepada kebiasaan. Marmut, kelinci itu halal untuk dikonsumsi setelah disembelih. Tapi kalau kita melihat orang sembelih marmut, saat ditawarkan makan kenduri, kita ingatnya kucing, jijik. Belut enaknya luar biasa, tapi saya sampai hari ini tidak bisa beradaptasi kalau melihat belut itu diproses. Nah, begitu disiangi, dicincang, itu kalau diajak makan gak jadi. Tapi jangan perlihatkan prosesnya, tawarkan saja yang sudah jadi dalam hidangan, maka insya Allah gak cukup. Kenapa? Karena persoalan jijik itu sangat relatif. Maka sekarang orang kembali kepada kehidupan yang organik, yang tradisional zaman dahulu. Hanya kita yang baru menjajaki peradaban ini, yang kemudian terkejut dengan kebudayaan. Kita ingin yang serba instan. Nah, makanya kita di Banda Aceh ini terkejut hanya dengan sebuah mall kecil yang ada di Setu itu, Suzuya. Maka pagi sore enggak keluar-keluar dari mall itu. Karena kita terkejut oleh peradaban, kita anggap di daerah lain enggak pernah ada mall begitu. Maka begitu datang tamu dari Jakarta, kita ajak jalan-jalan ke Suzuya. Oke, ilham ya. Menurut kita seolah-olah Jakarta enggak ada yang demikian.
Datang kawan-kawan dari Medan, kita ajak jalan-jalan ke Suzuya. Tidak, mereka tidak sedang mencari Suzuya kembali. Mereka ingin melihat pantai yang alami. Mereka ingin melihat gunung yang alami. Ini bahkan tamu-tamu dari Malaysia pun diajak ke Suzuya. Habis bangai dia. Mereka ingin melihat yang alami, yang natural semula jadi. Itu yang sudah tidak ada lagi di negara maju. Tapi kita justru menunjukkan kepada mereka yang sedang kita usahakan untuk maju. Maka orang datang ke Masjid Raya Banda Aceh bukan mau lihat payung. Di negara maju payung itu sudah kampungan sekali. Tapi terasa keren payung itu untuk orang-orang seperti saya dari Cekung. Sengaja datang untuk melihat kapan payung itu dibuka, kapan payung itu ditutup. Orang datang hanya ingin untuk melihat arsitektur Masjid Raya yang zaman dahulu. Tiba-tiba ditutupi oleh payung tersebut untuk menghibur orang-orang Cekung seperti saya. Maka orang-orang luar tidak mau datang lagi. Kenapa? Karena yang mau mereka lihat itu warisan masa lalunya ini. Ini keterkejutan kita pada budaya. Tidak siap. Studi banding di Urau. Jadi ini gambaran betapa yang alami-alami tersebutlah yang akan bertahan. Maka oleh Allah Ta'ala tidak akan segera mengabulkan doa, karena Allah akan bantu seorang hamba saat dia membutuhkan, bukan saat dia meminta. Allah yang paling paham kebutuhan kita. Kita hanya pandai meminta tapi belum tentu membutuhkan. Maka betapa banyak permintaan itu harus diabaikan dulu oleh Allah. Allah tunda dulu, nanti ada waktunya. Ketika tiba waktunya barulah diijabah oleh Allah. Maka Nabi Isa tidak segera berdoa ketika Ya'juj dan Ma'juj datang menyerang. Tapi ketika kehidupan sudah sulit, sehingga satu kepala lembu lebih berharga dari 1000 dinar, maka saat itulah beliau berdoa. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidatin. Allah ijabah doa Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Allah kirim kepada Ya'juj dan Ma'juj itu ulat-ulat di leher mereka, mungkin semacam virus. Dikirimkan ulat-ulat di leher-leher mereka. Hanya karena ulat saja mereka mati seperti satu jiwa. Mungkin kita pernah nonton film-film alien itu, ketika induknya mati maka semua mati seketika. Seolah-olah mereka satu jiwa, satu mati kompak, semuanya mati bersamaan. Tidak ada yang tersisa. Seolah-olah nyawa mereka terhubung satu jiwa saja. Kamauti nafsin wahidatin, seperti kematian satu orang saja, seragam bersamaan matinya. Tsumma yahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ilal ardi. Kemudian turunlah Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya ke muka bumi lagi. Turun ke daratan. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natnuhum. Ternyata tidak mereka dapati di daratan, di bawah gunung ini, tempat yang sejengkal tangan pun kecuali pasti dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan bau busuk mereka. Saking banyaknya, tidak ada satu jengkal ruang yang kosong kecuali pasti terisi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj disertai dengan bau busuk mereka. Masalah lagi, saat tsunami terjadi di Aceh, warga Banda Aceh sedang berusaha untuk keluar. Kenapa? Karena mayat-mayat saudara kita tersebut tidak lagi mampu terselesaikan. Jumlahnya sangat banyak. Lalu datanglah orang-orang dari luar. Siapa? Yang pertama kali datang adalah FPI. Ketika kita dalam keadaan frustasi, sampai keluar inisiatif agar mayat-mayat ini dibakar saja. Kenapa? Karena khawatir akan menyebabkan penyakit terhadap orang yang hidup. Tiba-tiba FPI datang. Mereka bantu untuk selesaikan mayat satu persatu yang ketika kita sudah angkat tangan. Termasuklah keluarga-keluarga dari orang yang ingin bubarkan FPI hari ini. Dibantu oleh FPI. Mereka tidak melihat partainya, tidak melihat agamanya, tidak melihat warna kulit, tidak melihat agama. Atas nama itu kemanusiaan, dikumpulkan jenazahnya, diproses dengan cara-cara yang layak sesuai dengan situasi dan kondisi, lalu dikuburkan di kuburan massal. Ketika saran dari para pemimpin negeri ini adalah mayat itu dibakar. Tapi mereka siap untuk bekerja. Kami tidak ingin mayat ini dibakar, tetap mereka diperlakukan secara manusiawi. Tapi kita tidak ingat sejarah tersebut. Mereka datang saat kita frustasi, ketika bau mayat-mayat saudara kita tersebut
sudah mulai mengganggu kenyamanan hidup, kita ingin selamat, lalu mulai mencari jalan keluar. Mereka datang untuk membantu. Nah sekarang mayatnya, bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj, bau busuknya itu sudah sangat mengganggu. Maka mulailah Nabi Allah Isa berdoa kedua kali untuk diselamatkan dari bau busuk tersebut. Fayursilu tayran ka'anaqil bukhti, maka Allah kirim burung yang lehernya itu seperti leher unta. Lehernya seperti leher unta. Yang sudah kita tahu ada burung unta, tapi burung unta tidak bisa terbang, hanya bisa berlari. Ini ada burung yang lehernya seperti leher unta. Bagaimana wujudnya wallahu alam. Fatahmiluhum, maka burung ini datang mengambil bangkai-bangkai itu dibawa. Fatatruhuhum haitsu Allah, lalu burung ini membuang bangkai-bangkai itu ke tempat yang Allah inginkan. Di mana wallahu alam. Yang penting tempat umat Islam turun itu bersih dari bangkai. Tapi ini baru bangkai yang dibuang, bekasnya itu masih tinggal, baunya itu masih tinggal. Tsumma yursilullahu mataran, kemudian Allah kirimkan hujan. La yakun minhu baitun mudirrun wala wibrun fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalqah. Maka ketika hujan turun, tidak ada tempat di bumi yang tidak terkena air kecuali pasti dibasuh oleh air hujan ini sehingga bumi itu menjadi bersih kembali. Maka hujan itu nikmat. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Tabiat air hujan tersebut natural, alami, dan bagus sekali. Tetapi karena manusia menciptakan polusi, kita buat sampah udara, maka ketika hujan pertama kali turun itu menjadi hujan penyakit. Maka kita ingatkan anak-anak kita, ketika hujan baru turun jangan berada di luar, tutup kepala, karena itu adalah virus yang turun bersamaan dengan air hujan. Tapi setelah 5 menit berlalu dari awal turun hujan, hujan berikutnya itu menjadi hujan rahmat, karena bebas dari bakteri, dari pencemaran, dan dari polusi. Maka sangat terlihat perbedaan. Suasana alam ini setelah turun hujan, pemandangannya menjadi sangat bersih. Debu-debu itu diturunkan, polusi itu diturunkan, suasananya menjadi sangat bersih, senang melihatnya. Tapi setelah hujan berhenti beberapa lama, maka terlihatlah mulai keruh lagi pemandangan. Maka debu, polusi, asap itu diturunkan oleh hujan yang pertama. Menimpa apapun itu akan menimbulkan penyakit. Dan pada hujan itu terdapat rahmat Allah. Maka Allah turunkan hujan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, ada banyak riwayat yang lainnya mengatakan tentang persoalan turutnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa hadhil ahadisu wa ahadisu musyabihatun katsiratun tadullu ala anna hadhil hadaratal ha'ilata allati ikhtara'at hadhil quwwatal ha'ilata minal qanabil was sawarikh satatalasha wa tazulah. Maka hadis ini dan yang seumpamanya sangat banyak menunjukkan bahwa peradaban yang mencengangkan ini, yang kita rekayasa padanya kekuatan yang luar biasa pula, minal qanabil, dari bom atom, wasawarikh, dan rudal-rudal, satatalasha, akan tidak berfungsi pada waktunya, watazula, dan hilang. Maka pertanyaan tadi, kalau banyak sekali Ya'juj dan Ma'juj, kenapa tidak dilepaskan saja rudal Scud ataupun Tomahawk dan lain sebagainya? Ada rudal balistik, peluru kendali. Kenapa tidak pakai senjata otomatis yang dalam 1 menit itu bisa melepaskan peluru sekian ribu banyaknya? Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa semua persenjataan canggih yang kita miliki itu tidak berfungsi pada waktunya. Wa aghlabud dhanni annaha satudmaru nafsaha binafsiha, satudmiru nafsuha binafsiha, dan dugaan yang paling kuat, senjata itu akan memusnahkan dirinya sendiri. Senjata itu akan memusnahkan diri sendiri. Maka saya teringat sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang jemaah pengajian kepada Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam diskusi. Wahai Tuan Guru, kita sudah membaca sejarah tentang Perang Dunia Pertama, negara mana yang terlibat dan persenjataan apa yang mereka pakai. Kita juga sudah membaca tentang sejarah
Perang Dunia yang kedua, negara mana yang terlibat, persenjataan apa pula yang mereka pakai. Pertanyaan saya, Tuan Guru, katanya, kira-kira nanti pada saat terjadi Perang Dunia ketiga, senjata apa yang akan dipakai oleh manusia? Apa kata beliau? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu senjata apa yang akan dipakai oleh manusia pada Perang Dunia ketiga. Tapi saya sangat yakin pada Perang Dunia yang keempat manusia akan kembali menggunakan busur panah dan juga dengan pedang, berkuda dan juga pakai taman. Kenapa? Karena peradaban sudah musnah oleh Perang Dunia ketiga. Maka ini yang kemudian kita katakan tadi, ada orang yang Allah berikan jabatan di dunia ini, mempunyai kekuasaan, lalu menistakan hadis Nabi tentang pengajaran berkuda dan memanah. Berkuda dan memanah itu kan sudah kuno sekali. Siapa pula yang mau berperang dengan kuda dan panah hari ini? Ini bayangkan, seorang muslim hanya karena diberikan jabatan pangkat oleh Allah di dunia ini dengan 2 bintang di pundak, seolah-olah dia tidak mati-mati lagi. Hadis Nabi itu dia lecehkan. Padahal kita diingatkan oleh Nabi, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah." Ajarkan anak-anak kalian keterampilan berenang dan memanah. Sekarang memanah tidak pandai, berenang apalagi. Satu-satunya keterampilan berenang kita hanya gaya batu. Nah, begitu turun ke dalam air langsung tenggelam. Dan luar biasa, yang sudah meninggal lebih ahli berenang daripada yang hidup. Yang hidup tenggelam, yang mati tiba-tiba muncul ke permukaan. Nah, makanya orang yang hidup yang tidak pandai berenang masuk ke air mati, setelah mati naik lagi ke atas. Nah, ketika hidup dia tenggelam ke bawah. Nah, maka kalau anda tidak pandai berenang, matilah. Nah, insya Allah dia akan tenggelam. Ini keanehannya. Maka pengajaran-pengajaran Rasulullah itu bukan sudah berlalu masanya karena perjalanan waktu, itu akan kembali karena sejarah akan berulang, manusia akan berevolusi dan kembali ke awal. Semua akan kembali ke awal. Kita lahir dalam keadaan lemah, tidak sanggup tegakkan kepala, mulai belajar untuk tengkurap, kemudian belajar duduk, kemudian merangkak berkaki 4, kemudian mulai berjalan tertatih-tatih, lalu bisa berjalan tegak. Ketika tua, kembali berkaki 3, kemudian merangkak, duduk, kemudian tidur lagi. Bahkan untuk balik pun harus dibantu. Tetap proses alam itu akan terjadi, kita akan berevolusi. Itu peringatan dari Allah bahwa puncak kehebatan manusia, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan, sehingga ketika dia mencapai puncak peradabannya, puncak kekuatannya, dan mencapai usia 40 tahun, itu usia kematangan hidup. Maka orang yang tidak berubah gaya hidupnya sampai usia 40, kecil kemungkinan dia akan berubah, kecuali karena faktor hidayah Allah. 40. Saya sekarang baru 43. Baru. Ya. Bayangkan orang-orang yang sudah melewati angka 60. Kita tidak diberikan hidup yang panjang oleh Allah karena Nabi sudah mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Maka yang perlu kita persiapkan keterampilan-keterampilan dasar ini, berjalan, berlari, berenang, melempar. Karena itu adalah keterampilan dasar yang kita sebut dengan olahraga. Semua olahraga kembali kepada persoalan sederhana. Tiba-tiba oleh pemerintah menggagas olahraga baru, namanya e-sport. Jadi tidak perlu berlari, tidak perlu berenang, tidak perlu memanah, tidak perlu melempar, hanya latih jempol anda saja. Ya, nanti waktu berperang pakai jempol saja. Ya, ini na'udzubillah. E-sport, salah satu bentuk sport itu main bola, tapi sampai pada bola mereka tidak mau e-bola. Karena Ebola itu semacam virus di Afrika. Ada penyakit Ebola namanya. Hanya ada e-sport. Ini logika yang sangat terbalik. Islam menganjurkan untuk gerak badan, tiba-tiba ada pemimpin yang menganjurkan untuk badan jangan lagi bergerak, hanya gerakkan mata dengan gerakan jempol anda saja. Nauzubillah. Hidup itu tidak sederhana 2 jempol. Maka semua teknologi persenjataan ini akan hilang. Maka dalam Al-Quran pula, surat Al-An'am ayat 42 sampai sekian itu Allah ingatkan, wa a'iddum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum wa aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum. Persiapkan setiap kekuatan yang kalian mampu
mirribatil khaili, dari kuda-kuda yang terikat. Ya, kuda-kuda yang terikat. Diingatkan tentang kuda, bukan tentang dabbabah, tentang tang, tentang panser dan lain sebagainya. Mirribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi, untuk menggertak musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan yang lainnya, la ta'lamuhum, kalian tidak tahu siapa mereka, wallahu ya'lamuhum, sedangkan Allah mengetahuinya. Maka senjata ini akan musnah. Wa annal bashariyata sata'udu marratan ukhra, dan bahwasanya manusia dan kemanusiaan akan kembali sekali lagi ilal qitali alal khuyul, kepada peperangan dengan menggunakan kuda, wasti'malir rimahi, dan menggunakan tombak dan lembing, wal qasiyyi, dan panah, wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian. Kita akan kembali kepada keterampilan tersebut. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk melatih keterampilan fisik. Maka dalam tahapan pendidikan anak itu ada 6 pendidikan yang mesti diajarkan oleh orang tua dan menjadi tanggung jawab mereka. Mulai dari tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan, ada tarbiyah jismiyah, pendidikan fisik, ada tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa, kemudian keterampilan sosial, itu semua harus diajarkan. Tetapi pengajaran terhadap anak ini tidak lagi berlangsung sekarang ini, karena orang tua sudah mengabaikan fungsi pendidikan di rumah, karena semuanya sudah diserahkan kepada sekolah. Maka rumah tangga hari ini tidak lagi mendidik, yang mendidik hanya sekolah. Pendidikan apapun kembalikan ke sekolah. Padahal sekolah sekarang makin lama makin rusak. Tidak ada lagi pendidikan, yang tersisa hanya pengajaran. Maka hanya belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan nauzubillahnya, supremasi pendidikan kita tersebut hanya pada batas kemampuan berdebat dalam bahasa Inggris. Bayangkan, kemampuan terhebat pendidikan kita mampu berdebat dalam bahasa Inggris. Maka dari situ saya sudah terlihat kita kalah jauh dari orang Inggris. Hanya mampu berdebat dengan bahasa mereka saja itu dianggap paling hebat di negeri ini. Padahal di Inggris, anak kecil baru lahir sudah pandai bahasa Inggris. Bayangkan bodohnya kita. Menguasai bahasa perlu, tetapi kalau dianggap penguasaan bahasa sebagai supremasi dari pendidikan, itu adalah keliru. Maka ada pendidikan rumah tangga yang kita abaikan. Salah satunya adalah at-tarbiyah al-jismiyah, latihan fisik. Nabi melatih fisik. Bayangkan Nabi itu sering latihan gulat. Nabi melatih gulat. Beliau bahkan terkenal sanggup mengalahkan pegulat profesional di Arab kala itu, Rukanah al-Muttalibi. Itu pegulat profesional, The Rock-nya zaman sekarang. The Rock karena juara main gulat sampai masuk film, menjadi artis dengan bayaran tertinggi di dunia sekarang, The Rock. Tapi dulu di masanya itu Rukanah al-Muttalibi. Cuma sayangnya waktu itu belum ada Hollywood. Dia tidak diajak main film. Ketika tahu bahwa Nabi Muhammad sedang main gulat, dia tantang Nabi Muhammad main gulat. Dilayani oleh Nabi 3 ronde, dan 3-tiganya dia dibanting oleh Nabi. 3 ronde, 3 kali dibanting oleh Nabi. Lalu dia pergi sambil menyatakan, demi Allah, bukan Muhammad yang kalahkan saya. Walaupun dia kafir, tapi tetap mereka ingat nama Allah. Demi Allah, bukan Muhammad yang kalahkan saya, tapi ada sesuatu di dalam Muhammad yang tidak mengizinkan dia kalah. Bukan Muhammad yang kalahkan saya, tapi tetap dia tidak mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim, padahal sudah main gulat dengan Nabi Muhammad. Ini yang terjadi. Maka Allah lindungi dakwah Islam ini dengan kekuatan-kekuatan fisik demikian rupa. Maka sahabat dipuji tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya keterampilan memanah. Beliau itu bisa memanah sambil berlari, burung yang terbang itu tepat sasaran. Ketika Nabi tersudut dalam perang Uhud, diserang oleh para pemanah-pemanah Quraisy dari Jabal Rumah, dari bukit pemanah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas jadikan badannya sebagai tameng untuk menahan anak panah dari mengenai Nabi, sambil terus memanah orang-orang yang dihadapi. Badannya menjadi perisai, tangannya terus melepaskan anak-anak panah. Dimotivasi oleh Nabi. Wallahi fidaka abi wa ummi ya Sa'ad irmi. Demi Allah, tebusan jiwamu adalah ayah dan ibuku wahai Sa'ad, teruslah memanah. Maka motivasi dari Nabi ini dia terus memanah, walaupun di badannya sudah penuh dengan panah-panah musuh.
diapresiasi di dalam Islam tentang keterampilan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang ternyata dipersiapkan oleh Allah sedari kecilnya untuk terus melatih memanah untuk menjadi pelindung Nabi suatu saat. Maka pertanyaannya, kemampuan fisik apa yang mampu kita lakukan untuk membela diri sebelum kita membela agama? Maka ajarkan anak-anak kita keterampilan tersebut. Minimal pandai berenang lah. Jangan sampai gaya batu saja. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo